Hutan kota sebagai salah satu penyangga kehidupan juga dikelola dengan baik. Sebelumnya hutan kota ini menjadi Taman Hutan Raya atau THR yang berada di Gampong Payapujok Selamat, Kecamatan Langsa Baru. THR ini merupakan salah satu andalan wisata Kota Langsa. Letaknya berada di pusat kota dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Karena letaknya berdampingan dengan taman wisata air atau water park, sehingga dapat dijadikan lokasi outbound bagi masyarakat sekaligus menikmati keindahan alam. Bapak Wali Kota Langsa, banyak hal yang fenomenal Bapak lakukan. Salah satu, jika Bapak berani membuat jembatan gantung di tengah hutan nih, apa motivasi Bapak? Motivasinya ini kan hutan ini bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata dan juga bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Kota Langsa untuk menikmati hari-hari akhir pekan, hari libur. Masyarakat Kota Langsa kan perlu ada tempat ya atau wahana untuk berekreasi, untuk membawa keluarga menikmati suasana hari libur bersama anak dan bersama sanak saudara dan keluarga. Pak Wali Kota, dulu ini hal nggak pernah terpikir baik oleh kepala daerah sebelumnya. Hari ini Bapak dengan berani mengambil suatu keputusan yang luar biasa. Nah, bagaimana pandangan masyarakat yang Bapak dengar? Ya, bermacam-macam hal lah. Ya, karena mungkin mereka ikan ini kan karena mereka tidak tahu. Ya katanya dibuat jembatan, jalan di hutan yang tidak ada penduduk, sementara di perkampungan yang ada penduduk dibuat jalan. Ya mungkin karena mereka kan tidak tahu apa tujuan kita. Setelah tahu apa tujuan kita ada manfaatnya, ya tentu mereka kan sudah berpikir lain. Yang penting kita harus punya keberanian. Kalau kita punya ide, punya cita-cita, jadi kalau kita mumpung punya kesempatan tapi tidak kita laksanakan, ini kan namanya ini kan jadi penyesalan kita. Ya seperti saya katakanlah saya 5 tahun menjabat sebagai wali kota. Kalau masa jabatan saya ada ide yang tidak saya sampaikan, nggak saya lakukan, ini kan sebuah kerugian ya, satu kerugian pada diri saya. Saya rasa saya juga bersyukur pada Allah, alhamdulillah akhirnya ide saya ini saya merasa senang dan berpuas hati karena ide saya ini bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Langsa, dan ini yang paling penting. Dan ini juga bagi saya rasa ini menjadi amal ibadah pada saya, karena apa yang saya lakukan
bisa bermanfaat dan dapat dinikmati oleh warga Langsa. Bapak Wali Kota Langsa, hari ini bukan saja masyarakat Kota Langsa yang berdestinasi keluarga kemari, apakah ada dari luar Kota Langsa, Pak? Ya banyak Pak, dari Rosmawe, mereka minimal begini. Kadang mereka mengunjungi keluarga kemari. Sampai di sini kan mereka akan bertanya, kemana di Langsa? Mau kita pergi, mau kita lihat apa? Jadi bisa mereka membawa keluarga saudara yang berkunjung ke Langsa kemari. Katakanlah kadang-kadang ada orang mengantar pengantin kemari, selesai mengantar pengantin, ya mereka kan mau lihat gimana objek-objek wisata yang bisa dikunjungi di Langsa. Minimal hari ini kan salah satunya hutan kota ini, dan juga ada lagi hutan mangrove yang bisa dilihat. Bapak Wali Kota, hari ini kami melihat ketika kami masuk tadi tidak ada retribusi. Nah, bagaimana ke depannya, Pak? Ya ini kan yang pertama kita membahagiakan dulu lah masyarakat. Juga masyarakat senang, ya memperkenalkan sebagai bentuk promosi bahwa ini adalah wisata kita. Tapi kelak apabila wisata ini telah ramai dikunjungi, ini tentu akan menjadi beban yang besar seperti penertiban sampah, ya penataan lingkungan yang bersih dan sebagainya. Ini tentu perlu biaya operasional. Ya dengan perlu biaya operasional ya kita berharap ini nanti bisa dikelola dengan baik. Biaya operasional itu dari dia sendiri, dari distribusi yang masuk ke orang-orang masyarakat kita yang datang ke hutan kota ini. Apa saja fasilitas yang tersedia di hutan Taman Kota Langsa ini, Pak? Ya, ini banyak musala, MJK, kemudian ada wifi. Kalau siapa masuk kemari bisa dapat wifi free, gratis, tidak bayar, dan juga bisa menikmati kuliner. Dan insya Allah ke depan banyak lagi fasilitas yang menurut kita anggap sesuai kebutuhan yang dibutuhkan, terus kita tingkatkan. Apapun yang dibutuhkan sesuai dengan hutan kota ini akan kita lakukan, akan kita bangun sesuai dengan kebutuhan dari masa ke masa. Tentang aturan daripada masyarakat yang masuk kemari, tentu banyak hal yang mereka harus patuhi, terutama larangan-larangan tertentu. Nah, apa saja yang bisa digambarkan secara aturannya, Pak? Ya, yang pertama sekali kan, ini kan kita di Aceh, daerah bersyariat Islam, ya. Yang harus dipatuhi yaitu pertama pakaian secara Islami, ya menutup aurat, ya tidak melakukan hal yang bertentangan dengan agama di sini, dan kemudian segala aturan-aturan yang ada di sini seperti jembatan ini kapasitasnya menampung 40 orang, ya jangan sampai dilewati sampai ratusan orang, ini akan berakibat fatal, akibatnya nantikan kecelakaan pada mereka sendiri. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Ya, sama-sama Pak Is. Assalamualaikum. Salam. Itu udah Kak, tempat buaya.